Dari awal kita sedang demonstrasi bareng buruh dan BMSI. Gimana ya? Kecil banget. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jati Zarobani dari Fakultas Peternakan Angkatan 2012. Hari ini menjabat sebagai Menko Sospol dari MUB 2016. Kami dari BEM seluruh Indonesia pada tanggal 20 Oktober sepakat untuk memperingati kepemimpinan dan juga memperingati di mana beliau pada 2 tahun sebelumnya setelah dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita selaku koordinator wilayah Jawa Timur dari BEM seluruh Indonesia bersepakat untuk berangkat kembali ke Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2016. Lanjutkan proyeknya. Berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Masih memakan kepanasan aja. Kita sepakat bahwa masih ada permasalahan bangsa, masih ada permasalahan negeri ini yang harus kita selesaikan bersama-sama. Kita mencoba datang ke Jakarta, kita coba ingin bertemu dengan beliau sebagai ayah kita, sebagai orang tua kita untuk memberikan solusi-solusi yang kita rasa perlu untuk kita sampaikan langsung kepada beliau. Besar harapan kami, kita berangkat dari daerah, kita berangkat dari wilayah Jawa Timur untuk bisa bertemu dengan Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden dengan membawa aspirasi atau tuntutan yang saya kira yang kita rasa saat itu adalah sebuah usulan konkret untuk perbaikan yang ada di negeri ini. Wahai kalian yang turun ke jalan, Jakarta tanpa reklamasi saja, daerah-daerah Jakarta Utara saja udah baik. Kenalkan, nama saya Nofriadi Kurnia Putra, bisa dipanggil Nofri. Saya angkatan 2015, prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya Malang. Mengenai aksi kemarin, saya diamanahkan menjadi ketua delegasi UB untuk aksi nasional dan tergabung dalam konsolidasi BEM Jawa Timur. Yang terterap di hati saya adalah katanya nawacita adalah agenda prioritas. Kawan-kawan perlu ketahui di 90. Kita tidak hanya menggunakan aksi sebagai pengumpulan massa saja. Kita berpikir saat itu bahwa aksi media saat itu adalah merupakan aksi yang sangat viral yang bisa kita lakukan selain dengan aksi mengumpulkan massa. Dengan 3 hashtag yang satu itu kita sepakati. Pertama, 2 tahun Jokowi JK, kedua, tagih nawacita, dan terakhir adalah literasi mahasiswa. Apakah Indonesia sudah menjadi lebih baik? Terlebih dahulu kita sebelum persiapan aksi 20 Oktober yaitu adalah kita mencari isu mengenai apa aja sih yang permasalahan yang ada di negeri ini. Tahan. Tolong hafalkan nama polisinya kawan-kawan. Tujuan kita ke sana sekali lagi ditegaskan untuk sebagai penyambung lidah rakyat. Kita memposisikan diri sebagai agent of change, kita memposisikan diri sebagai jembatan untuk menyampaikan hasil rumusan, kajian, dan juga solusi-solusi yang ada di tengah permasalahan yang ada di negeri ini. Namun, seperti kita ketahui, dari pagi sampai sore kita melakukan aksi, tidak sama sekali kita ditemui oleh Bapak Presiden. Bahkan yang kita tahu kabarnya Bapak Presiden ada di dalam ruangan, ada di dalam istana, namun beliau tidak berkehendak untuk bertemu dengan kita, adik-adiknya, kakak-kakaknya, dan juga yang ada di luar sana, seperti itu. Jadi jelas kita sangat kecewa karena dalam setahun ini kita sudah mencoba untuk bertemu sebanyak 2 kali dengan melakukan mekanisme yang kita yakini kita sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Kita sudah menyerati beliau, kita sudah mendatangi langsung ke istananya, sudah memasuki mekanisme yang seharusnya sebagaimana mestinya kita lakukan. Namun tujuan baik kita, itikat baik kita sama sekali tidak direspon, bahkan ditanggapi pun tidak. Kami tidak akan menutup aksi kami pada hari ini sampai kedua teman kami kembali. Dan aksi 20 Oktober itu yang datang dari teriakan
para petani yang lahannya hilang dan kita harus makan beras impor yang datang akibat dari nelayan-nelayan yang harus menepi kapalnya akibat ada reklamasi. Dan permasalahan di negeri ini tidak 1, 2 ataupun 3 gitu, namun banyak sekali. Dan saya datang sendiri untuk memberi sebuah evaluasi terhadap pemerintahan agar pemerintahan itu berjalan lebih baik gitu. Saya juga tidak menjamin setiap gerakan saya itu mengalami perubahan gitu. Tapi setiap perubahan itu diawali dengan sebuah gerakan gitu. Maka dari itulah aksi dari bentuk solidaritas saya, gerakan moral saya, dengan kepedulian saya terhadap masyarakat. Di tengah banyaknya teman-teman saya yang apatis terhadap kebijakan-kebijakan dan tidak mau aksi untuk mementingkan hak-hak rakyat gitu. Kita juga meyakini bahwa memperingati ulang tahun atau memperingati sebuah pertambahan umur adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita bisa mengkontemplasi sebuah perjalanan ke belakang yang kita rumuskan menjadi sebuah suatu harapan yang kita buat. Permasalahan ini tidak akan pernah selesai gitu. Tapi kita bisa menyorotinya, kita bisa mengevaluasinya permasalahan tersebut agar meminimalisir permasalahan itu gitu. Yang rekan-rekan dari perempuan, lalu di bis 2 berwarna merah, silakan dari teman-teman dari Jawa Timur. Kita berusaha sekreatif mungkin, kita berusaha viral mungkin untuk memberitakan kepada media, karena kita tahu bahwa hari ini posisi media sangat tidak berpihak kepada gerakan mahasiswa. Posisi media saat hari ini tidak ada kepentingan dengan mahasiswa dan juga tidak ada kepentingan dengan menyampaikan terkait aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan. Dengan viralnya hashtag ini, publik akan tahu terkait apa sih yang hari ini sedang kita bicarakan. Publik akan tahu tentang apa yang hari ini kita suarakan kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi dan Bapak JK. Karena kita percaya dengan ada aksi kita bisa menimbulkan reaksi. Dan sempat itu terjadi chaos dan hingga membuat dari salah satu dari masa aksi itu luka jahitan. Pasca aksi, kita mencoba membuat gerakan baru yang sangat viral kembali, yang memviralkan terkait pertama Jokowi bohong dan Presiden hilang. Maksud dari Jokowi bohong dan Presiden hilang adalah saat itu padahal Presiden ada, tapi Presiden tidak mau menemui kita. Kemana Presiden saat itu? Lalu Jokowi bohong adalah beliau berbohong ya terhadap bisa jadi janji-janjinya saat kampanye dan hari ini masih belum terrealisasi. Dan saat itu kita berhasil untuk membuat para buzzer Jokowi saat itu menjadi viral di sosial media. Oke, kita cek lagi ya. Mana penemunya 3? Saat itu di akhir agenda aksi kita berusaha untuk meluapkan kecewaan kita dengan pertama kita mengibarkan bendera kuning saat itu. Lalu kita di sana menyanyikan lagu-lagu tentang kepahlawanan yang kita mengenang jasa-jasa pahlawan, tapi juga kita di satu sisi kita juga sedih dengan tindak tanduk Bapak Presiden saat itu tidak mau menemui kita. Kita juga di sana memotong ayam dan juga memotong tikus dan darahnya kita tumpahkan ke Presiden kita sebagai bentuk kekecewaan kita terhadap sikap dan juga ketidakpedulian dia terhadap baik itu permasalahan bangsa maupun terhadap kita anak-anaknya atau mahasiswa Indonesia saat itu hadir di depan istana. Pagi-pagi mau diangkat kakak. Di mana? Pesan saya buat mahasiswa lain yang belum mau
atau yang hanya bisa ngomong dan buat rakyat juga. Ingat teman-teman gitu, kita disubsidi oleh rakyat gitu. Alma mater kita disubsidi oleh rakyat gitu. Kita bisa memakai alma mater itu atas subsidi rakyat gitu. Gedung-gedung yang kita pakai untuk kuliah itu adalah subsidi rakyat gitu. Teman-teman tidak akan bisa kuliah kalau hanya mengandalkan uang kuliah yang hanya teman-teman harapkan gitu. Pesan saya, pemimpin negeri ini kadang ada dalam posisi yang beliau ada dalam posisi yang gelap mata. Kadang beliau ada dalam posisi yang buta arah, yang akhirnya beliau berpikir kebijakan yang dia lakukan, kebijakan yang beliau putuskan adalah kebijakan yang benar. Dia tidak mau lagi untuk mendengarkan kanan kirinya, atas bawahnya, samping kanannya, samping kirinya, untuk bisa menerima aspirasi ataupun mendengar ketika kebijakan yang dia yakini benar ternyata adalah hal yang salah di lapangan. Oleh sebab itu kita butuh mahasiswa, kita butuh rakyat Indonesia, kita butuh pemuda hari ini untuk bisa mengingatkan pemerintah kita. Lantas jika pemerintah sudah merasa benar oleh kebijakannya namun salah, lantas siapa yang bisa mengingatkan? Itu yang pertama. Yang kedua, aksi kita dengan ribuan massa ataupun bahkan ratusan ribu massa ataupun jutaan massa itu masih lebih berarti satu tanda tangan seorang pemimpin negeri ini untuk merubah kebijakan. Republik Indonesia, saya mau tanya, kalian hari ini datang dari jauh-jauh, dari luar pulau, tujuannya ke sini, mau ketemu siapa? Ada yang dari Riau, ada yang dari Kalimantan. Pemerintahan selanjutnya atau siapapun yang memerintah, buka telinga kalian, buka mata kalian. Ingat, Indonesia itu tidak hanya Jakarta saja gitu. Jadilah pemimpin yang peduli terhadap rakyat gitu. Jangan hanya mementingkan jabatan saja gitu. Wahai kalian yang rindu kemenangan, kembali kemerdekaan setelah itu. Sama kita katakan lu. Teman-teman lagi dikondisikan. Yang berbeda pemikiran dengan saya tidak masalah gitu, tapi hargai, tolong hargai teman kita yang berjuang dengan jalannya sendiri gitu. Kenapa? Setiap jalan orang berjuang itu beda-beda. Kalau tidak mau teman-teman buat aksi, buat memperjuangkan hak rakyat, ya sudah, teman-teman cukup menghargai aja gitu. Tapi teman-teman tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya kalau teman-teman sudah turun ke jalan buat memperjuangkan sebuah aspirasi rakyat. Jadi tidak bisa hanya ngomong saja. Mari rasakan, mari renungkan kodrat kita sebagai mahasiswa. Dan kalau teman-teman hanya turun, kalau hanya teman-teman memakai alma mater teman-teman buat hanya pamer, itulah letak kesombongan teman-teman gitu. Sini marilah kita saling menghargai dalam sebuah perjuangan gitu. Selama negeri ini butuh perubahan, selama itu aksi harus kita lakukan. kita.